Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga lah, dia bilang, "Itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu." Saya bilang, "Kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka." Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000, tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Nggak bisa kayak gitu loh. Yang gampang. Oke. Kasihin ke mak lu duit. Ya kan? Ini misalnya ini ide-ide atau contoh ini. Apakah kemudian ini yang waktu itu bilang kok Ahok membuat kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap? Itu konteksnya karena itu udah lebih punya ide-ide macam-macam ini. Kalau ide dari dulu mah aku mah nggak putus-putus lah. Iya. Ya, karena teman banyak. Kan dengar si A, si B, si C gitu kan. Dia waktu ngomong aku dapat ide kan. Tapi kalau ini kenapa? Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Oh, iya dong. Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya, jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan. Saya nggak bicara harga. Kalau harga sama kekuasaan Tuhan kasih orang milih kok. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan, waktu gitu kan. Putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang itu yang saya maksud itu? Dan ketika mengatakan itu berarti siap kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak. Termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada apakah Jakarta saya atau apapun. masih tetap politisi kan. Sebagai kader politik di tugas manapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega saya mesti bilang dong, Bu, saya nggak mau yang itu, Bu. Ya kira-kira gitu. Jadi nggak mau yang mana kok? Iya, suruh teman-teman suruh pergi nih ke NTT lah, ke Sumut lah, ke Bali lah, kemana-mana. Saya bilang, aduh Bu, kalau boleh jangan deh Bu. Makanya Bu, tugasin saya tuh ngajar aja. Di Jakarta nama Ahok kan muncul di rekomendasi Masa Jakarta tuh PDI Perjuangan nggak bisa majukan. Kursi kurang 6. Makanya dengan cara pemikiran yang sama, teman-teman bilang begini, daripada lu kagak maju, kenapa nggak maju di Sumut? Karena di Sumut kursi cukup kan. Terus saya bilang, dari dulu, ini mirip kayak dulu di Bangka Belitung. Saya ngumpul KTP nggak kumpul Jakarta. Terus kenapa nggak pulang ke Bangka Belitung jadi gubernur? Saya jawab, saya ini bukan mau jadi gubernur kok. Saya ini cuma mau jadi showcase, kasih tahu nih, ini loh bisnis model, kalau mau memanage kota itu seperti apa gitu loh. Kalau mau manage rakyat itu seperti apa, supaya ada standar. Jangan orang merasa, nggak mungkin lah punya gubernur yang tiap pagi siang malam balasin WA kita, ngurusin kita, terus datang ke balai kota diladenin, nggak ada apa dibantuin. Kan itu kan persepsi kita dulu. Nah ketika saya muncul di Jakarta, balai kota jadi milik semua orang. Lo nyangkut ijazah, semua operasional saya kirim bantu. Kan jadi itu sesuatu yang saya maksud. Kembali ke situ. Jadi sebagai kader partai akan tunduk pada apapun keputusan partai. Dan saat ini keputusan partai belum ada karena untuk kalau kita bicara di Jakarta partai udah putusan gini. Sebetulnya Bu Mega udah minta sama saya, makanya saya ngajar kan. Kan beberapa kepala daerah sudah dapat rekomendasi surat. Nah saya disuruh ngajarin gimana sih caranya bisa menang. Tapi berarti bukan sebagai calon? Kelihatannya bukan. Berarti tadi Ahok bilang rasanya tidak akan maju sebagai calon tapi ada penugasan lain. Yang namanya, tapi kalau kita masih fokus di situ kok soal siapa yang akan dicalonkan PDI Perjuangan. Yang jelas nama Ahok waktu itu masuk rekomendasi, ada nama Pak Pras juga. Kemudian yang menarik ada nama Anies Baswedan.
Dan setelah itu sempat ada kode-kodean tuh antara Mbak Puan dan Mas Anies ini nih, saling lempar kode. Iya, Aku mau minta tanggapan Pak Ahok soal itu. Sama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya? Iya. Menarik juga Pak Anies. Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju untuk kembali lagi. PDIP juga menarik. Bagaimana membaca saling lempar kode ini ya kok? Pertama harus tahu dulu konsep PDI Perjuangan. PDIP ini adalah partai kader dari sejak Bung Karno dirikan. Kita ini ada partai ideologi. Jadi bagi partai yang demokratis tentu akan menampung dari seluruh pemilih mau siapa. Maka disitulah nama Pak Anies juga ikut terjaring untuk dimasukkan. Nah soal nanti seleksinya bagaimana, tentu partai punya kriteria-kriteria untuk menentukan. Dan tentu sebagai partai kader, partai tentu akan lebih utamakan kadernya sendiri daripada orang luar. Itu yang saya tahu secara partai politik seperti itu. Tapi dalam perhitungan real politiknya, karena memang tidak ada satupun partai di Jakarta yang bisa maju sendirian, Betul. harus berkoalisi. Betul. Dan mungkin saja dalam proses bargaining politik itu ada take and give, termasuk salah satunya PDIP. Saya nggak tahu putusan DPP seperti apa, tapi yang sepanjang yang saya tahu sebagai partai kader, itu PDI Perjuangan itu tidak pernah mengorbankan prinsip ideologi dibanding pragmatis. Saya ambil contoh begini. Waktu kasus saya, itu dari popularitas 70 sekian persen, karena udah tersangka penista agama kan merosot habis. Waktu merosot habis, tentu secara politik, secara kajian, PDI Perjuangan harus mendrop saya. Ganti dengan Bu Risma. Sempat kalau di Tempo gitu loh. Siapa gitu loh. Tapi bagi Ibu Mega, dia mengatakan, kenapa tidak Ahok? Ini hanya merosot kan cuma karena tekanan massa, karena ada semacam tuduhan yang belum terbukti juga di pengadilan kan. Nah, ini nih konsep Ibu Mega nih. Terus saya bilang sama Ibu, Bu, kalau saya maju, PDI Perjuangan pasti kalah, Bu. Udah merosot kok. Trennya udah turun kok. Udah dibilang penista agama kok. Udah ayat-mayat di mana-mana kok. Pasti kalah nih. Terus Ibu bilang, berpartai harus ada prinsip. Mau jadi apa ideologi partai ini? Kalau Pak Ahok yang petahana, kerja bagus, jujur, harus mundur karena tekanan orang. Tapi kita partai kan harus menang, Bu. Kemenangan itu bukan dapatkan jabatan. Kemenangan itu kita berhasil mengedukasi rakyat, memahami ideologi partai kita. Pak Ahok sadar nggak kenapa partai dari didikan bapak saya dibilang bisa bertahan hari ini dengan gempuran-gempuran? Karena kita ini partai kader dengan ideologi yang jelas. Oke. Nah kalau kita ditekan orang lalu mundur, ini partai mau jadi apa? Nah ini model-modelnya yang saya sampaikan. Jadi saya kira buat saya isu seperti ini mesti tanya ke DPP lah, jangan saya. Tapi saya udah kasih tahu kira-kira kayak gini lah. Itu Tadi sih. kok Ahok bilang Tempo, yang jelas menarik majalah Tempo itu juga sempat menurunkan laporan utama belum lama ini kok. Cawe-cawe Jokowi jilid 2, menjegal Anies Baswedan, mengusung Kaisang Pangarep. Saya kira itu sih hak-haknya wartawan nulis ya, kan punya hak untuk. Iya, pertanyaannya bukan di soal itunya, tapi apakah memang membaca situasi politik hari-hari ini itu kemungkinan itu ada? Kalau saya balik 2017 Pak Jokowi kirim Pratikno ketemu Pak Prabowo, justru Arif itu mana Anda cari di beritanya itu loh. Justru si Arif itu bilang apa Puyono? Terus tanya wartawan, apakah itu supaya menjegal Pak Anies? Terus Arif Puyono bilang, enggak, justru Pak Jokowi kirim Pratikno buat dukung Pak Anies, supaya Ahok yang nggak naik, kira-kira gitu. Lalu beberapa hari kemudian saya ke Pulau Seribu, lalu keluar suntingannya Buniani. Lalu Buniani dalam sidang mengatakan, saya mana bisa bikin potongan begitu kalau bukan dari Gerindra, katanya gitu loh. Nah, jadi kalau wartawan mengatakan Pak Jokowi menjegal Anies, saya kira enggak juga ya. Justru saya kira kalau mau jegal lebih takut jegal Ahok lah, lebih repot. Bayangin kalau Ahok bilang, makan siang gratis nggak perlu ada kementerian, gampang. Masaknya nasi goreng, kasih duitnya ke emaknya. Apa nggak bikin kekacauan karena kasih Ahok ngomong gitu? Kan udah ngomong barusan. Makanya lebih baik pilih orang yang gimana? Ya kalau bisa saya juga jadi menteri ngurusin gitulah. Beda. Kalau saya nggak suka. Saya orangnya beda. Saya nggak bisa. Saya nggak mungkin bilang gitu lah. Lu ini lagi susah nih. Kamu punya ide, mau nggak kamu jadi menteri supaya ngurusin ini? Aku akan bilang sama kayak menteri BUMN. Saya bilang ke Pak Jokowi,
Pak, setelah saya masuk ke dalam BUMN nih Pak ya, di Pertamina Pak ya, saya pikir nggak perlu ada Kementerian BUMN Pak. Persis kayak tulisan bukunya Pak, itu apa? Hmm. Mungkin lupa Pak. Tani Abeng, masih om saya jadi lupa. Almarhum. Indonesia In. Itu masih om saya kan. Dia kasih tahu saya buku. Ini Oke. kok, ngapain? Jadi kembali ke Ahok sebelum terojo. Jadi kok Ahok tidak melihat istana berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan. Itu Ya saya kira nggak perlu jegal lah. Pak Jokowi kan juga pakai hitungan, dia pakai survei semua kan. Kalau poin keduanya berupaya menaikkan Kaisang Pangarep. Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, isu terbaru dia kan taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung ya mereka ya. Kan apa Pak Jokowi kan ngitung survei ngitung gitu loh. Nah, saya kira Jadi wajar kalau bukan kemudian wajar, saya kira belum tentu tuduhan seperti itu